Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang teks ceramah, struktur dan analisis teks ceramah. Saudara-saudara yang baik hati, suatu ketika saya melihat beberapa orang siswa asik berjalan di depan sebuah kelas dengan langkahnya yang cukup membuat orang di sekitarnya merasa bising. Terdengar percakapan di antara mereka yang kira-kira begini. Punya gua kering, hilang. Terdengar pula sahutan salah seorang dari mereka. Loh, kalau punya gua, sama elu kemanain? Tak menyangka salah seorang siswa di samping saya memperhatikan percakapan mereka. Ia kemudian nyeletuk, gua apa? Gua Selarong? Atau gua Jepang? Beberapa siswa mendengarnya tertawa kecil. Di antara mereka ada yang berbisik, serasa di terminal Kampung Rambutan ye. Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada dua kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa yang berbeda di sekolah tersebut. Kelompok pertama adalah mereka yang kurang memiliki kepedulian terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar. Hal ini tampak pada ragam bahasa yang mereka gunakan, yang menurut sindiran siswa kelompok kedua sebagai ragam bahasa Kampung Rambutan, bahasanya orang Betawi. Dari komentar-komentarnya, kelompok siswa kedua memiliki sikap kritis terhadap kaidah kebahasaan temannya. Mereka mengetahui makna gua yang benar dalam bahasa Indonesia adalah lubang besar pada kaki gunung. Dengan makna tersebut, kata gua seharusnya ditujukan untuk menyebutkan nama tempat seperti Gua Selarong, Gua Jepang, dan seterusnya, bukan kata ganti orang. Sangat beruntung, sekolah saya itu masih memiliki kelompok siswa yang peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal kebanyakan sekolah, penggunaan bahasa para siswanya cenderung lebih tidak terkontrol. Yang dominan adalah ragam bahasa pasar atau bahasa gaul. Yang banyak terdengar adalah pilihan kata elo gua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, prasangka saya waktu itu bukannya tidak memahami akan perlunya ketertiban berbahasa di lingkungan sekolah. Saya berkeyakinan bahwa doktrin tentang berbahasa Indonesialah dengan baik dan benar telah mereka peroleh jauh-jauh sebelumnya, sejak SMP atau bahkan sejak mereka SD. Saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa antara lain disebabkan oleh kekurangwajiban bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Ragam bahasa Indonesia, ragam baku mereka anggap kurang asik dibandingkan dengan bahasa gaul, lebih-lebih dengan bahasa asing. Baik itu dalam pergaulan ataupun ketika mereka sudah masuk dunia kerja. Tuntutan kehidupan modern telah membelokkan apresiasi para siswa itu terhadap bahasanya sendiri. Bahasa asing terkesan lebih bergengsi. Pelajaran bahasa Indonesia tak jarang ditanggapi dengan sikap sinis. Mereka merasa lebih asik dengan mengikuti pelajaran bahasa Inggris atau mata pelajaran lainnya. Dalam kehidupan masyarakat umum pun, kinerja bahasa Indonesia memang menunjukkan kondisi yang semakin tidak menggembirakan. Setelah badan bahasa tidak lagi menunjukkan peran aktifnya, bahasa Indonesia menunjukkan perkembangan ironis. Bahasa Indonesia digunakan seenaknya sendiri, tidak hanya oleh kalangan terpelajar, tetapi juga oleh para pejabat. Seorang pejabat negara berkata dalam wawancara di televisi, konten undangan-undangan tersebut nggak begitu kok. Ada dua item yang harus kita perhatikan di dalamnya. Pejabat tersebut tampaknya merasa dirinya lebih hebat dengan menggunakan kata konten daripada isi, atau kata item daripada kata bagian atau hal. Penggunaan bahasa yang acak-acakan juga banyak dipelopori oleh kalangan pebisnis. Badan usaha, pemilik toko, atau pemasang iklan kian pandai menggunakan bahasa asing. Seorang pengusaha salon lebih merasa bergaya dengan nama usahanya dengan berlabel Susi Salon daripada Salon Susi.
atau pengusaha kue lebih percaya diri dengan tokonya yang bernama Lutfia Cake daripada toko roti Lutfia. Akan merasa aneh terdengarnya apabila PT Jasa Marga ikut-ikutan menamai jalan-jalan di Bandung dan di kota-kota lainnya, misalnya menjadi Sudirman Jalan, Kartini Jalan, Soekarno-Hatta Jalan. Hadirin yang berbahagia, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan bangsa, seharusnya tidak larut dalam kebiasaan seperti itu. Para siswa justru harus menunjukkan kelas tersendiri dalam hal berbahasa. Intensitas para siswa dalam memahami literatur-literatur sesungguhnya merupakan sarana efektif dalam penggunaan ragam bahasa baku. Dari literatur-literatur tersebut, mereka dapat mencontoh tentang cara berpikir, berasa, dan berkomunikasi dengan bahasa yang lebih logis dan tertata. Namun, lain lagi ceritanya kalau yang dikonsumsi itu berupa majalah hiburan yang penuh dengan gosip. Forum gaulnya berupa komunitas dugem. Literatur utamanya koran-koran kuning. Jadinya ya gitu deh. Ragam bahasanya lu gue, oh yes, oh no. Yang bisa jadi akan lebih banyak mewarnai. Struktur teks ceramah dalam hal ini dibagi menjadi 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan teks ceramah berupa pengenaan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Yang kedua yaitu isi. Isi teks ceramah berupa argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Yang ketiga yaitu penutup. Penutup teks ceramah berupa penegasan kembali atau pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Analisis struktur teks ceramah. Dalam hal ini sudah dibagi menjadi 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Kalian dapat melihat di layar, ini merupakan contoh analisis struktur teks ceramah berdasarkan teks ceramah yang sebelumnya telah dibacakan. Kebahasan teks ceramah. Pada dasarnya, ada 5 hal yang berkaitan dengan teks ceramah. Yang pertama, yaitu menggunakan kata ganti orang pertama, baik itu tunggal atau jamak, sebagai sapaan. Yang kedua, menggunakan kata peristilahan atau kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang keempat yaitu menggunakan kata kerja mental, dan yang kelima menggunakan kata kerja persuasif. Kata ganti orang pertama yakni saya, aku. Mungkin juga menggunakan kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak, seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, atau saudara-saudara. Kata-kata teknis ataupun peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas, dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya. Topik pembahasan dalam teks tersebut adalah tentang kecenderungan masyarakat tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Maka istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan topik tersebut.
Kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan atau pertentangan. Seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Kata kerja mental. Kata kerja mental seperti memprihatinkan, mengagumkan, menduga, dan lain-lain. Kata kerja persuasif. Kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, perlu, dan lain-lain. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang tunggal atau jamak. Nah, di sini terdapat 3 contoh berdasarkan dari teks ceramah yang sebelumnya dibahas. Yang pertama yaitu saudara-saudara yang baik hati. Suatu ketika saya melihat beberapa orang siswa asik berjalan di depan sebuah kelas dengan langkahnya yang cukup membuat orang di sekitarnya merasa bising. Di bawahnya ada contoh yang kedua dan ketiga. Selanjutnya yaitu menggunakan kata peristilahan sesuai dengan topik. Nah, di sini juga terdapat 3 contoh berdasarkan teks ceramah yang telah dibahas sebelumnya. Yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Dalam hal ini juga terdapat 3 contoh berdasarkan dari teks ceramah yang sudah dibahas di awal. Yang keempat yaitu menggunakan kata kerja mental. Di sini terdapat 2 contoh berdasarkan dari teks ceramah yang sebelumnya sudah dibahas. Salah satunya yaitu, bapak-bapak dan ibu-ibu, prasangka saya waktu itu bukannya tidak memahami akan perlunya ketertiban berbahasa di lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu menggunakan kata kerja persuasif. Sama seperti kata kerja mental, di sini terdapat 2 contoh berdasarkan dari teks ceramah yang sudah dibahas di awal.